Kami hormati kakak-kakak pembina SMA Gondang Rejo dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri Gondang Rejo. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Nggak keluar, Putika. Putika itu di unmute. Oh ya. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Gondang Rejo, yang kami hormati kakak-kakak pembina Pramuka SMA Negeri Gondang Rejo, dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri Gondang Rejo. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan pramuka secara daring pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Tak lupa, salam serta salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam dari zaman gelap hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik untuk semuanya, untuk memulai acara pada hari ini supaya lancar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke inti, akan ada sambutan dari Bapak Hasto Tias Harjadi SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri Gondang Rejo. Kepada Bapak Hasto Tias Harjadi SPD MPD, disilakan. Monggo Bapak Hasto. Ya. Pak Hasto. Putika. Halo, Ye. Putika. Ye. Untuk sambutan saya mewakili karena Pak Hasto ada kepentingan. Oh, begitu. Baik. Baik, untuk sambutan akan diwakili oleh Ibu Siwi Rudatin, SPDMM. Monggo kepada Ibu Siwi, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar, nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, mari kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat sehat, bisa bersilaturahmi pada kesempatan hari ini. Saya Bu Siwi Rudatin, mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Gondang Rejo yang pada hari ini berhalangan hadir karena ada sesuatu kepentingan. Saya selaku Wakasekku Kesiswaan di sini mewakili beliau. Kakak-kakak pembina Pramuka SMA Negeri Gondang Rejo yang saya hormati, adik-adik Pramuka siswa kelas 10 SMA Negeri Gondang Rejo yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mulai beraktivitas untuk kegiatan pramuka.
Seperti kita ketahui bahwa pramuka adalah kegiatan ekstra wajib yang harus diikuti oleh semua siswa, baik itu kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Nih, setiap hari Jumat nantinya ada kegiatan pramuka secara bergiliran. Dan untuk kelas 10 nanti 1 bulan itu ada 2 kali kegiatan. Jadi mohon untuk diperhatikan dan diikuti karena ini wajib. Jadi nanti untuk penilaian masuk rapat kalian. Anak-anakku siswa kelas 10 yang saya sayangi dan saya banggakan, seperti juga kalian ketahui bahwa pramuka itu berasal dari Praja Muda Karana, dari kelas SD, kelas 1 SD, kalian sudah familiar dengan yang namanya pramuka, di mana banyak sekali kegiatan yang ada, ya, yang harus diikuti oleh siswa-siswi ataupun peserta yang melakukan kegiatan pramuka. Banyak manfaat yang diperoleh ketika kita berkegiatan, contohnya adalah misalnya kalian bisa lebih mandiri. Contohnya dengan kegiatan kemah, kalian di dalam perkemahan kalian akan melakukan kegiatan semuanya sendiri. Tidak ada bantuan dari orang tua, kemudian karena setiap teman itu juga mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri, jadi kalian harus punya karakter mandiri. Kemudian juga bisa melatih kalian untuk memupuk rasa disiplin dalam setiap kegiatan, ya, panitia atau peserta itu banyak sekali kegiatan yang harus diikuti. Ada rundown acara ketika misalnya kemah, ya, dengan waktu yang tepat. Nah, disinilah kalian juga akan dipupuk rasa kedisiplinan kalian dengan mengerjakan kegiatan tepat waktu, ya, menyelesaikan tepat waktu, ya, sehingga kalian akan memperoleh nilai lebih dari kegiatan pramuka ini. Juga ketika kalian melakukan kegiatan, ya, itu ada kerjasama, ya, kerjasama yang ditumbuhkan di dalam setiap kegiatan. Misalkan dalam berkegiatan kalian membuat tenda, itu sudah pasti ada kerjasama dan gotong royong sehingga tenda itu bisa berdiri dengan kokoh. Ya, itu juga dibutuhkan semangat kerjasama dan gotong royong. Manfaat yang lainnya, contohnya misalnya menumbuhkan kepedulian sesama. Ya, di dalam kegiatan pramuka itu juga pasti, ya, yang seperti ketika saya kemah misalnya setiap akhir kegiatan pasti ada acara bakti sosial. Bakti sosial ini adalah kegiatan yang diadakan untuk memupuk rasa kepedulian sesama. Kemudian manfaat yang lain adalah dengan berkegiatan pramuka, kalian akan melatih diri kalian untuk berorganisasi, ya, di mana kegiatan pramuka di situ misalnya ada yang menjadi ketua, sekretaris, ya, kemudian seksi-seksi yang di dalam kegiatan itu akan berjalan seandainya semua seksi, semua bidang mengerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga suatu organisasi itu akan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira itu manfaatnya. Jadi memang pada saat ini kita dalam masa pandemi sehingga tidak bisa berkegiatan secara langsung di lapangan, namun saya yakin dengan materi-materi yang nanti diberikan oleh kakak-kakak pembina ataupun nanti dari kakak-kakak kalian kelas 11 dan kelas 12 sebagai dewan akan memberikan kalian manfaat yang lebih. Akhirnya saya mengucapkan selamat berkegiatan. Semoga nanti kegiatan ini memberikan kita manfaat, lancar, dan sekali lagi tentunya nilai-nilai atau karakter-karakter yang tadi sudah saya sebutkan akan tumbuh
di hati kalian untuk kemajuan karakter, untuk penguatan karakter pada kalian anak-anakku kelas 10 khususnya. Yang terakhir saya buka pada hari ini pada jam 13.20 acara kegiatan PJJ Pramuka daring kelas 10 SMA Negeri Ngonangrejo. Saya resmi saya buka. Untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan akan semuanya dihandle oleh kakak pembina dari pembina Bapak Ibu Guru maupun dari Dewan. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siwi Rudatin SPD MPT atas sambutan untuk mewakili Bapak Asto Tiasar Jadi SPD MPT selaku Kepala SMA Negeri Gondangrejo. Baik, selanjutnya kita ini sudah acara santai ya, sudah dibuka ya tadi oleh Ibu Siwi. Selanjutnya adalah materi. Materi pramuka yang pertama hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eni Sumartini SPDA, mohon maaf SPDI, dengan materi pramuka Pangkalan SMA Negeri Gondangrejo. Kepada Ibu Eni, kami silakan. Eni. Oke, terima kasih Kak Tika. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Bu. Iya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Oke, terima kasih. Ya, salam. Semua sudah hadir, ada 215 yang respon kita. Maka tadi sudah dibuka oleh Ibu Siwi. Kita akan memulai lagi kegiatan ekstra pramuka di SMA Negeri Gondangrejo dengan catatan menggunakan PJJ jarak jauh dengan Zoom, yang mana terkait dengan kondisi situasi sekarang ini. Tapi kalian tetap semangat supaya di dalam semangat kita tidak memutuskan harapan kita untuk kita tetap mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru yang tadi sudah diuraikan oleh Ibu Siwi, kiranya menjadi motivasi kita untuk tetap belajar dengan baik-baik. Apapun kondisinya, kita harus optimis. Gitu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang lambang-lambang di dalam kegiatan pramuka kita. Sebelum kita kegiatan secara langsung, ketika ada atribut nanti kamu akan menemukan logo seperti ini ya di pramuka. Itu ada cewek dan cowok atau putra-putri. Kalau putra nanti akan disebut Bima Sakti. Kemudian kalau putri akan disebut Sekar Langit atau Bet Sekar Langit. Ditaruh di mana? Di bahu nanti ya. Di lengan kanan atau ditempelkan begitu ya. Karena ini adalah melambangkan bahwa kegiatan pramuka, ya silahkan ketika untuk memberikan ya PowerPoint-nya. Ketika kita akan berkegiatan lebih lanjut, sebelumnya kalian harus paham bahwa di Gondangrejo ini memiliki logo yang seperti ini ya. Bisa katakan unik, cantik ya kan. Sepertinya gagah. Namun kita harus tahu apa toh warnanya, apa toh artinya semuanya, gitu ya. Jadi yang pertama ada dua logo itu. Kita akan bicara dulu tentang Bima Saktinya dulu.
bed cowok, ya, bed putra yang akan menempel di lengan anak-anak semuanya nanti ketika kalian mendapatkan atribut. Ini ditempel di mana, ya kan? Ditempel sebelah kanan, ya, misalkan gitu ya. Oke, arti lambang tersebut Bima Sakti dan Sekar Langit semua didasari dengan warna biru. Perhatikan ya. Nanti kalau ada tugas bisa menjawab. Semua ada dasar warna biru. Nanti kita akan lihat. Artinya apa toh? Ada warna merah. Artinya apa toh? Ada warna kuning. Nanti kita akan lihat coba satu-satu. Kita akan bahas dulu tentang Bima Saktinya. Nah, Bima Sakti itu, kenapa kakak-kakak dahulu memilih seperti ini? Karena diartikan bahwa Pramuka SMA Negeri Gondangrejo nanti diharapkan ya, seperti galaksi itu adalah bagian dari meteor, ya, atau dikatakan galaksi spiral yang besar dan terdapat di tata surya yang kemudian akan mengelilingi matahari. Dan jumlahnya luar biasa. 200 miliar sampai 400 miliar. Jadi bintang-bintang di tata surya itu cukup banyak, kecil-kecil gitu ya. Tapi yang jelas kita ambil satu ini yang besar, yang menggambarkan Bima Sakti ini gagah gitu ya. Kalau orang bilang itu terbesar dari antara bintang-bintang tata surya tersebut. Maka kita pakai itu sebagai lambang di SMA Negeri Gondangrejo. Jadi ada maksud gagah, kuat, dan besar. Kita coba lihat ada garis-garisnya itu, garis hitam itu ya. Itu dimaksudkan adalah menggambarkan tanaman. Sorry, NKRI, maaf. NKRI. NKRI itu apa toh? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada wilayah. Maka ada garisnya. Ya. Karena kita, bangsa kita kebetulan menjadi bangsa yang harus disyukuri karena terletak di garis khatulistiwa. Luar biasa, maka ada nyanyian bukan lautan ya. Kemudian yang kedua dikatakan tunas kelapa. Gambar di tunas kelapa itu gambarannya apa? Ketika kita melihat tunas kelapa yang menjadi calon atau cikal bakal kelapa, fungsinya sangat banyak. Fungsinya sangat luar biasa. Dari akar hingga sampai daunnya pun berguna bagi kehidupan manusia. Tidak ada yang terbuang. Ya. Kalau ada namanya daun itu disebut belara, itu bisa menjadi atap dari rumah-rumah tertentu, bisa menjadi kayu bakar, dan lain sebagainya. Dari buahnya bisa menjadi santan, bisa menjadi kokonat apa itu, ya kan, dan lain sebagainya. Cukup banyak manfaatnya. Jadi tidak sia-sia. Diharapkan pramuka nanti di SMA Negeri Gondangrejo, kehidupan anak-anaknya, adik-adiknya, tidak hanya sekedar anut grup, tapi betul-betul memiliki manfaat yang berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat sekitarnya, khusus bagi negara Republik Indonesia. Kemudian, selain tunas tadi, tunas kelapa yang ada nanti di bawah itu, padi melambangkan NKRI juga, atau yang cakupan dari di bidang tandang dan pangan. Maaf, ada ketikan yang keliru. Jadi mencakup bidang pangan dan tandang itu, melambangkan padi, kehidupannya di sawah yang penuh dengan air, tapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Ya. Dari pohon padi tumbuh, kemudian sampai ada gambarannya juga ketika padi itu menua,
harus menunduk atau memang menundukkan harusnya menundukkan buah-buahnya, itu maksudnya semakin kita matang dalam usia, dalam berpikir, maka jangan menjadi orang yang sombong atau tinggi, tapi harus tetap rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu pemalu, harus dipaksa-paksa, tapi kalau rendah hati itu walaupun pandai, walaupun pinter, walaupun kaya, walaupun cakep, tetap dalam posisi tidak sombong. Diharapkan untuk gambaran rantai, rantai itu menggambarkan satu bulatan-bulatan yang dihubungkan menjadi satu, yang itulah ikatan rantai. Ikatan itu tidak ada yang lepas, jadi bersambung. Maksud apa? Tidak putus-putusnya hubungan manusia, karena manusia itu adalah sosial. Dari keluarga dipersatukan dengan ikatan kasih. Kemudian dalam persahabatan dipersatukan dengan ikatan yang kuat, itu dilambangkan dari rantai. Kalau di Indonesia, di Pancasila itu Persatuan Indonesia ya. Kemudian ada gambar bintang, coba kalian perhatikan di situ. Bintang ada ujung-ujungnya 5 itu melambangkan Pancasila sebenarnya. Tetapi di gambar Bima Sakti itu ada 5 bintang yang bertumpuk. Yang digambarkan adalah 10 baca dharma yang kemarin kita sudah belajar. Norma untuk kita berperilaku di dalam kehidupan kepramukaan yang diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu ada I5 menggambarkan Pancasila. Kemudian Pancasila itu kita punya 5 tatanan yang diharapkan menjadi tonggaknya bangsa Indonesia ya. Ketuhanan yang Maha Esa istilah satu. Dan seterusnya harus hafal ini anak-anak. Kemudian di Bima Sakti itu ada tulisan 16.014 16.14.02 angka 2 angka kanep itu menggambarkan adalah nomor gudeg ambalan yang dimiliki oleh Undang Rejo untuk putra yang disebut juga Bima Sakti. Kemudian kalau tadi sudah saya katakan warna biru, kedua-duanya itu adalah menggambarkan bahwa Indonesia dikelilingi dengan lautan yang kalau orang menggambar itu mesti gambar laut kayak warna biru ya. Nah, jadi kita mengaplikasikan itu warna gelombang, warna lautan yang sungguh indah. Itu menurut kakak-kakak yang dulu merancang tentang bed Bima Sakti yang saat ini masih kita pakai untuk melambangkan kegiatan pramuka di SMA Negeri Gunung Rejo. Kita sekarang coba akan lari ke selanjutnya, berikutnya, yaitu lambang bed yang disebut sekar langit. Dalam bahasa Jawa, sekar itu kembang. Langit sudah cukup jelas ya. Langit itu di awan sana, tinggi, jauh. Menggambarkan ada beberapa hal nanti dalam warna-warnanya. Sekar itu berarti bunga yang bisa dikatakan kalau orang dulu bilang itu songgol langit. Ya kan?
Songgo langit itu bentuk kembangnya kecil-kecil, daunnya kecil-kecil, kemudian batangnya merambat ke atas. Kalau diberi janjangan itu ke atas, cantik gitu ya. Biasanya ditanam di depan rumah. Bahwa gambaran di sini adalah tumbuh menjulang tinggi ke langit. Menjulang tinggi ke langit. Langit yang paling tinggi. Kalau orang bilang, raihlah cita-citamu setinggi langit, nak. Ya, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Yang tidak terbatasi oleh apapun, yang menggambarkan bahwa SMA Negeri Gonang itu memiliki cita-cita setinggi langit, setinggi mungkin. Nah, adapun warna-warna, tapi dasarnya juga sudah sama. Warna biru, warna hijau ada di sini. Perhatikan yang sekar langit. Warna biru melambangkan bahwa Indonesia tadi dikelilingi oleh lautan yang luas, yang menggambarkan bahwa perjuangan Indonesia itu tidak hanya di daratan. Jadi ketika pramuka itu terkait dengan yang di dataran saja, tetapi memiliki tekad kuat dimanapun bisa berada, bisa berjuang. Melambangkan kemakmuran dan kesuburan karena dilalui oleh garis katulistiwa tadi. Ya, kita bersyukur bahwa memiliki cuaca yang sungguh baik daripada kita yang negara-negara yang lain ya. Kadang terlalu suhunya dingin sekali, kadang-kadang panas sekali. Di Indonesia nah, cukup bagus untuk kehidupan manusia. Kita lihat warna yang ada beberapa warna merah sekitar tulisan sekar langit dan garis pinggirnya serta garis di trisulanya itu menggambarkan tentang keberanian. Di dalam kehidupan pramuka, anak-anak atau adik-adik harus memiliki karakter ini. Berani bertanggung jawab. Baik, kehidupan dilakukan seperti yang kita sudah lihat di Dasar Dharma yang kemarin kalian sudah kirimkan ke Bu Eni. Mungkin yang belum mengirimkan masih saya tunggu ya. Jadi nilainya juga tergantung itu. Melambangkan keberanian. Berani yang bertanggung jawab itu seperti apa? Berani berbicara, berani melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berani berkomentar, berani melakukan, berani bertanggung jawab apa yang harus dilakukan. Bertanggung jawab itu baik tidak baik ya dikerjakan. Contohnya tugas-tugas itu sudah menjadi warga di SMA Negeri Gonangrejo ya harus bertanggung jawab. Kalau jam 7 siap untuk PJJ ya siap. Jangan harus dibangunkan, harus alasan ini, alasan itu. Tetap berusaha untuk berani mencari ilmu dengan cara apapun. Warna kuning, selanjutnya itu kalian bisa baca, melambangkan kejayaan. Kejayaan itu yang diharap-harapkan oleh setiap orang. Kalau orang mengharapkan kesengsaraan kan tidak mungkin. Orang selalu berharap menjadi sukses, menjadi dikenal, menjadi orang yang disegani, orang yang ditakuti. Lebih besarnya adalah orang yang memiliki nama yang terkenal, nama yang apa istilah kata, yang bijaksana. Kemudian lari ke warna hitam. Warna hitam di pinggiran tadi menggambarkan garis atau dikatakan NKRI. Jadi ada lingkungan wilayah.
wilayah Indonesia. Terdiri dari apa? Dikatakan ada di negara Indonesia itu disebut negara terdiri apa? Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemimpinnya. Jadi gambarannya bahwa Indonesia negara NKRI yang memiliki karakter yang bagus untuk geografisnya. Warna putih yang ada di gambar sekar langit itu ada rantai, kapas, ada trisulanya di gambar kembang sekar langitnya, melambangkan kesucian dan ketulusan. Kesucian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini kemarin yang kalian tulis di dasar Dharma. Kesucian hati di sini bukan berarti hati kamu putih gitu, nah. Tapi dalam melakukan kegiatan pramuka harus berpikir yang betul-betul untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Menolong sesama. Kalau sudah berkegiatan itu artinya sudah semakin dewasa bisa dipraktekkan di rumah. Jangan malah seperti kekanak-kanakan. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa di SMA itu tingkatan pramukaannya masuk kepada siaga, penggalang atau penegak. Ya. Kita sudah masuk ke penegak, jejak. Ya. Penegak itu artinya menopang, jejak. Ya. Bisa menjadi penopang. Oke, garis tepi hitam tadi sudah saya gambarkan bahwa Indonesia adalah negara NKRI, negara Republik Indonesia. Selanjutnya, melambangkan nomor hidup ambalan putri, karena angka genapnya, kalau yang ganjil putra, yang genap putri. Yang ada di SMA negeri. Ini nomor urut ya, jadi ketika sekolahan itu berdiri, maka dari pusat, dari kecamatan, atau dari kabupaten akan memberi nomor pendaftaran untuk kita bisa masuk ke dalam bus depan mereka. Berikut kapas di bed sekar langit tadi, melambangkan Indonesia itu cukup sandang dan pangannya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Plus-plus gitu. Maksudnya tidak melulu tongkat itu bisa menjadikan kita hidup ya, tapi harus ada perjuangan. Harus ada kemauan untuk bisa hidup yang lebih mapan, lebih baik. Jadi ketika kalian masuk pramuka itu nanti pengalaman-pengalaman itu bisa kalian praktekkan. Tidak hanya sekedar, wah Indonesia itu kan jaya, kita diam saja nanti diberi subsidi. Nah, kita juga harus semua tersedia asal kita mau kerja dengan baik. Katakan cukup sandang dan pangan. Karena kita kan hidup di garis khatulistiwa sehingga memungkinkan cuacanya cukup bagus untuk ditanami apa-apa dalam berbagai jenis tanaman yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang berbeda. Ada yang hanya hidup dengan beras jagung. Kemudian ada gambar pantai gitu ya. Pantai akan menggambarkan kekeluargaan. Yang artinya ketika kita mau menolong temannya butuh pertolongan itu tidak harus dibeda-bedakan. Segera ditolong kalau mereka membutuhkan pertolongan. Kekeluargaannya cukup kuat
Jadi kalau nanti di dalam kegiatan pramuka itu ada lintas alam, itu harus saling menopang teman-temannya yang tidak kuat, teman-temannya yang semaput, ya, teman-temannya yang kurang minum atau apapun nanti harus bersatu dengan kuat. Persahabatan juga dengan kuat. Harus satu kompak, satu kelompok. Ada gambaran di situ Trisula. Trisula itu gambaran apa toh? Trisula itu senjata. Senjata atau bisa dikatakan tombak bermata 3. Di situ tongkatnya. Senjata ini sungguh luar biasa yang dibangga-banggakan dari negara Asia Selatan. Karena apa? 3-nya bisa berfungsi ya. Kalau mereka gambarkan adalah sebagai gambaran pencipta, pemelihara, guru. Jawane Trisula itu mengartikan kebijaksanaan atau wicaksono. Nah, yang sekarang ini dimiliki oleh anak-anak SMA Negeri Gunungharjo dengan bed yang sudah didesain dengan begitu baik, akan menempel di lengan kalian dengan harapan semua anak-anak pramuka SMA Negeri Gunungharjo tidak patah semangat dalam kondisi apapun, berjuang hidup untuk diri sendiri, masyarakat, keluarga, bahkan untuk bangsa negaranya. Jadi sebagai anak-anak muda, diharapkan menjadi tiang yang menyangga, tiang yang berfungsi, tiang yang mengayomi, tiang yang menjadi penegak bangsa Indonesia sebagai generasi penerus. Maka SMA Negeri Gunungharjo mengharapkan anak-anak pramukanya menjadi pramuka yang tangguh, yang tidak asa dalam kondisi sekarang, yang terus berjuang mencari ilmu, berjuang mencari teladan-teladan, berjuang untuk meraih cita-citanya tanpa lelah. Demikianlah anak adik-adik kalau kegiatan pramuka kan disebut adik-adik, kakak. Yang bisa saya katakan nanti bisa dibaca. Nah, tugas untuk kali ini yang cowok menggambarkan gambaran Bima Sakti Sekar Langit, yang Bima Sakti, yang cewek menggambarkan sekar langit dalam ukuran harus sama, ya. Tidak kecil sekali. Nah, ukurannya di sini kita pakai yang ujung, yang di atas itu 4 jari, nanti disanti sendiri ya, yang lebihnya 10, kemudian garis yang turun atau panjangnya kurang lebih 15. Nah, ulang ya. Jadi garis yang lurus di atas itu 10 cm. Kemudian garis yang turun 15. Nah, sisi-sisi kanan kiri itu nanti kamu menyesuaikan. Diwarnai, ya. Jadi gambarnya jangan ngawur. Gambarnya sak-sae pokoknya numpuk, enggak. Tadi harus berjuang menyelesaikan desain ini, ya kan. Nah, kemudian dikumpulkannya bagaimana? Seperti yang kemarin. Ketuanya mengumpulkan. Ini digambar di buku, di kertas HVS saja, ya. Kertas HVS diwarna, kertasnya
berdiri. Semua berdiri. Didengarkan, semuanya berdiri. Ya, kertasnya berdiri. Kemudian gambar-gambar tadi diberi keterangan seperti bintang 10, seperti warna biru, seperti rantainya gitu ya. Selengkap mungkin. Ya, ini. Jadi tugasnya. Caranya ketika di dalam gambaran ini nanti kalian susun sendiri. Gambarnya agak ke atas, keterangan gambarnya agak di bawahnya. Jadi jangan asal gambar. Cari yang secantik mungkin. Cukup jelas kalian? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya Allah. Jadi ketuanya sama sekretaris bekerja sama. Ya. Jadi dikumpulkan minggu berikutnya. Kumpulkan 1 minggu dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Karena kegiatan kalian hanya 1 bulan 2 kali. Jadi selama atau diselingi dengan kelas 11, kalian mengumpulkan. Itu nggih? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Oke, siap. Oke, kalau itu saya menyampaikan terima kasih kepada kelas sudah berpartisipasi dalam pengumpulan iuran kemarin. Sudah saya terima dan sudah saya titipkan ke supaya semuanya boleh berguna. Dan ingat, ketika nanti tidak lagi PJJ, ketika kita ketemu dengan tatap muka, kegiatan kita ada di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Jadi lupa setiap hari Jumat buka absen, ikuti kegiatan yang ada di daftar kegiatan ekstra pramuka wajib. Jadi nanti wajibnya kalian ikut di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Buku yang kalian kumpulkan bisa diambil untuk tugas berikutnya. Tapi gambar ini kalian kumpulkan di HVS. Jelas nggak? HVS yang besar. Iya, Bu, jelas. Nggih, Bu, jelas. Jelas, siap. Iya, Bos. Kalau maka saya akhiri, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang kurang jelas, kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan kepada kalian. Maaf yang besar buat saya, supaya semuanya lancar kegiatan kita. Saya tutup. Terima kasih dengan salam pramuka. Salam. Salam. Coba aja kali ya, jelas sama orang Iya, Bu. kali ini kita Oke. Oke. Kan saya akan tetap. Dulunya anu tuh. Nanti 15 Kak Tika. Mohon maaf ya anak-anak ya, kalau sedang ada orang tua bicara atau temanmu baru ada pertanyaan dan lain sebagainya, mohon di-mute kalau mau bicara, jadi tidak keluar ke area ini ya. Itu salah satu etika yang baik. Jadi kalau mau bicara boleh bengok-bengok tapi di-mute dulu supaya temanmu tidak terganggu. Tadi ada yang pakai minum barang kayak video.
Nggak apa-apa, silahkan nggak apa-apa. Tapi jangan menyuarakan yang mengganggu teman-teman. Itu. Monggo Kak Tika bisa masuk. Kak Tika. Mungkin Bu Neni mau nambah. Ya, terima Oh, kasih ya. Bu Eni. Iya, Kepada Bu monggo. Neni ada tambahan? Bu Neni? Ada tambahan untuk kelas 10? Oke enggak? Kayaknya sudah enggak. Ya. Oh ya. Ya, sambil menunggu Bu Neni, mungkin ada siswi yang ingin bertanya kepada Bu Eni atau kepada yang lain. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Ya, tidak ya, berarti sudah jelas ya. Tentang tugasnya juga sudah jelas? Ya, Bu, sudah jelas. Ini tugasnya apa? Tugas dari Bu Eni. Menggambar. 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 Menggambar skala Gambar apa ini? Menggambar Skala pemandangan kan? Gambar logo Bima Sakti dan Sekar Langit. Logo Bima Sakti sama Sekar. Pinter. Iya, pinter semuanya ya. Menggambar logo Bima Sakti dan Sekar Langit. Kemudian untuk menggambarnya di mana? di kertas HVS. Kertas HVS ya. Posisinya portrait atau landscape? Potret. Potret itu berdiri ya. HVS. Berdiri loh ya. Iya. Iya. Jangan landscape, berdiri. Ya, memanjang. Ya, Bu. Diwarnai atau tidak tuh? Ya, Bu. Ya, Bu. Warnai. Ya, diwarnai ya. Baik. Bagus semuanya. Berarti sudah paham semua ya tentang arti lambang Bima Sakti Sekar Langit dan juga tugas-tugasnya. Sudah paham? Paham, Bu. Baik. Sebelum ini untuk pramuka daring, materi sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Eni Sumartini SPAK yang telah menyampaikan materi. Sebelum saya tutup, apakah dari kakak-kakak pembina yang lain ada tambahan? Mungkin Bu Neni atau Ibu Siwi? Dari saya tidak ada, sudah cukup. Oh, iya. Baik, terima kasih Ibu Siwi. Kepada Ibu Neni ada tambahan kah? Sepertinya Bu Neni sudah keluar ya? Boten. Tidak ya? Ya, baik. Untuk sebenarnya tidak ada tambahan ya. Untuk pramuka daring, pramuka daring SMA Negeri Gondang Rejo hari ini sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipan yang sudah mengikuti acara hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Siwi dan juga kakak-kakak pembina yang lain sudah hadir dalam acara hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita tetap bisa melaksanakan pramuka daring dengan lancar dan baik, tetapi dengan harapan juga kalau bisa kita tatap muka ya. Ya, kita berdoa bersama semoga Indonesia diberi perlindungan, diberi kemajuan kondisi saat ini ya, supaya kita bisa bertatap muka. Karena pramuka itu lebih afdol ketika kita tatap muka. Karena setelah materi kita bisa praktek, setelah materi langsung praktek seperti itu. Nah, maka dari itu untuk mendukung supaya Indonesia ini sembuh ya, kita istilahkan Indonesia ini sembuh, mari kita menjaga protokol kesehatan, jangan lupa untuk keluar itu jika keluar sebutuhnya aja ya,
Kalau keluar jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Seperti itu ya. Mari kita dukung program pemerintah. Di PPKM ini kita harus tertib. Baik, terima kasih. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kurang lebih seperti ini ya kalau pramuka daring ya. Nanti sebelum jam 2 sudah siap. Oh ya, jangan lupa untuk presensinya diisi. Yang belum mengisi silakan mengisi presensi. Ya, itu nanti penting untuk penilaian kalian juga karena pramuka ini nanti juga dinilai di raport. Baik, saya akhiri. Selamat siang semua, silakan melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain boleh live. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Itu. Terus gak nanti.